Temuan di tempat ini cukup menarik karena kita meninjau suatu tempat di mana di situ ada sebuah temuan artefak yang terbuat dari bahan batu, bahan bata, kemudian ada dari terakota dan dari porselin. Nah, dari sana kita bisa menduga bahwa tinggalan-tinggalan yang ada di Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ini berasal dari masa era Kadiri awal. Begitu. Saya Sugeng, umur 40 tahun, tinggal Dusun Sarirejo, Karangtengah. Penemuan arca yang lainnya, tanggal tahun, ada lumpang, ada ukir-ukiran batu candi, Jawa Barat 2. Ditemukan di mana, Pak? Di Gua Kiskendha. Terus jenengan waktu itu menemukannya itu nemu terus dibawa ke sini atau ya, diselamatkan ke sini. Ketemu langsung sama teman-teman bawa ke sini, diselamatkan, dibawa ke pura. Tujuannya Biar selamat. biar tidak hilang ya? Iya, biar tidak hilang. Terus harapannya, jenengan punya harapan nggak? Keinginan jenengan setelah ada penemuan ini itu bagaimana? Harapannya ya direnovasi, dibangun seperti semula. Peninjauan yang kedua kita lakukan di Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Temuan di tempat ini cukup menarik karena kita meninjau suatu tempat di mana di situ ada sebuah masyarakat atau komunitas dari Ngajini Sedulur itu menyebutnya sebagai Gua Kiskendha atau Gua Subali begitu ya. Di situ ternyata gua itu merupakan sebuah arung begitu ya, arung atau saluran bawah air yang kemudian ditutup oleh bangunan pengairan di lahan pengairan ini. Dan di situ tampak adanya tatanan bata yang masih tersisa 7 lapis yang kemungkinan besar memang di situ ada sebuah petirtaan yang kurang lebih estimasi berukuran 6 sampai 7 meter begitu ya ukurannya. Di sana juga kita menemukan ada dari laporan dari teman-teman komunitas Ngajini Sedulur juga ditemukan adanya jala duara, 2 buah jala duara yang memperkuat bahwa itu memang dahulu di tempat itu terdapat sebuah petirtaan yang terbuat dari bata. Dan kemudian yang sebelah atas teman-teman komunitas dan masyarakat mengumpulkan berbagai temuan purbakala yang ada di sekitar dari Desa Karangtengah ya. Yang di situ dibangun juga pura atau ada 2 buah bangunan pelinggi. Di sana kita menemukan banyak sekali temuan-temuan artefak yang berupa ada yang terbuat dari bahan batu, bahan bata, kemudian ada dari terakota dan dari porselin. Yang semuanya sebenarnya membentuk bahwa di lokasi itu memang ada sebuah pemukiman yang cukup besar yang berasosiasi dengan keberadaan petirtaan. Dan di sebelah timur kelihatannya juga potensi temuan purbakala di sebelah timur dari Gua Kiskendha atau Gua Subali ini masih dimungkinkan adanya potensi tinggalan lain yang cukup besar begitu ya, yang lokasinya berada semacam berada di lembah begitu. Ini menarik sekali karena memang dari beberapa temuan ada yang memiliki angka tahun, yaitu terbaca 1032 Saka, atau bila dikonversi ke dalam
Masehi adalah 1110 Masehi. Nah, dari sana kita bisa menduga bahwa tinggalan-tinggalan yang ada di Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ini berasal dari masa era Kadiri awal, begitu ya. Dan ini menarik karena memang tidak jauh dari, masih ada di Kandangan ini sendiri juga, tidak jauh dari lokasi ini, tahun 2021 kita menemukan adanya petirtaan Geneng, ya, petirtaan Geneng yang berasal dari masa Bameswara Kadiri. Di situ ada prasasti Bameswara dan yang berlangsung hingga masa Majapahit. Ada temuan prasasti juga di daerah sana yang berasal dari masa Majapahit atau dengan Raja Tribuana Tunggadewi. Dari temuan ini cukup menarik bahwa baik di Desa Kelampis maupun di Desa Karangtengah ini merupakan pusat pemukiman dari masa Kadiri hingga yang berlangsung terus hingga masa Majapahit. Posisi ini juga mungkin menjadi segitiga emas ya, yang menghubungkan dengan Sidoarjo, Mojokerto, begitu dengan Kediri, dan juga menghubungkan ini, Kandangan ini juga bisa menghubungkan ke Malang, ke daerah Singosari, sehingga sangat masuk akal bahwa dahulu di era abad ke-10, 11 hingga masa Majapahit, daerah Kandangan ini memang menjadi pusat perekonomian, pusat kehidupan yang cukup ramai, yang terbukti dari berbagai tinggalan-tinggalan yang cukup banyak ditemukan di daerah Kandangan ini. Akhir kata, jadi kami berterima kasih terhadap peran serta masyarakat, terutama komunitas Ngajeni Sedulur yang telah dengan cepat melaporkan berbagai temuan dan turut aktif menyelamatkan berbagai temuan-temuan purbakala yang ada di desanya, sehingga kita dari BPCB Jawa Timur kemudian tidak kehilangan jejak begitu dari bukti-bukti dari kebesaran bangsa kita yang berguna untuk merekonstruksi sejarah budaya Indonesia pada umumnya dan sejarah di Jawa Timur pada khususnya. Terima kasih kepada masyarakat, terutama komunitas. Semoga ini bisa melestarikan tinggalan sejarah di Jawa Timur. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.